Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya serta berkah dan kudrahnya, kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju yang ke tempat yang mulia ini, dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kewajiban sebagai muslim yang berakal sehat, yang sehat jasmani dan rohani, yaitu insya Allah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala doa kita, segala urusan kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak cukup saja dengan mengucapkan alhamdulillah dan syukurillah. Namun kita selalu berusaha, mari kita kami yang di atas mimbar ini berwasiat kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah yang hadir di tempat ini. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita telah berada di akhir tahun 2025, yaitu di bulan Desember. Mudah-mudahan di tahun ini menjadi baik daripada tahun yang kemarin, dan mudah juga di tahun yang akan datang, yaitu mudah-mudahan kita bisa menjumpai ada umur kita, yaitu kita memasuki tahun 2026. Mudah-mudahan selalu kita berkelakuan baik, meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yaitu apabila diberi panjang umurnya, maka baik pula amal ibadahnya dan tingkah lakunya. Namun sebaliknya, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia, yaitu orang-orang yang diberi panjang umurnya, namun tingkah lakunya selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jadi hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian bila itu pula kita sekarang berada di bulan yang penuh berkah, yaitu pada hari ini, yaitu tanggal 6 bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah selalu mencurahkan rahmat-Nya dan berkah-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita mengisi bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti yang kekal abadi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, pada umumnya manusia ataupun khususnya kaum muslimin dan muslimat,
pada bulan Rajab ini telah terjadi peristiwa yang tidak masuk akal oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peristiwa terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh Rasulullah hanya sepertiga malam saja. Jadi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada waktu Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit sampai ke Sidratil Muntaha. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, untuk apa Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya satu oleh-olehnya saja, yaitu kita diminta bahkan dari Nabi juga laksanakan perintah agama, yaitu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi salat 5 waktu itu adalah sebagai tiang agama. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salatnya, maka dia membangun agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat yang wajib 5 kali sehari semalam, ia termasuk orang yang menghancurkan agamanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti semua manusia, kaum muslimin dan muslimat yang diterima ataupun yang diperiksa yang awal lebih dahulu, yaitu tentang salatnya. Apabila salatnya baik dan bagus dan sempurna, maka amal ibadahnya yang lain akan baik dan sempurna juga. Namun sebaliknya, apabila salatnya tidak baik ataupun tidak sempurna, ada yang kurang, maka mustahil akan terjadi juga amal ibadahnya yang lain akan rusak juga. Kaum muslimin kita berdoa, mari kita mengingat kembali ada peringatan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berfungsi kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Peringatan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, wahai Rasulullah, bertingkahlah pula, bergayalah kamu dalam hidupmu apa saja, seperti gaya, apakah gaya Fir'aun, gaya Qarun, maka semua itu akan berakhir dan ada batasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah olehmu apa saja yang kamu suka, apa saja yang kamu bisa. Namun semuanya itu, ingat kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu pasti ada balasannya, baik yang besar ataupun yang kecil. Semua itu akan diterima olehmu balasannya. Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun seberat jarak pun pasti dia akan menerima balasannya. Namun juga apabila seseorang mengerjakan kejahatan, walaupun seberat jarak pun juga dia akan menerima balasannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, kemudian peringatan ataupun ancaman daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, cintailah olehmu apa saja yang kamu punyai, apakah itu harta, apakah itu anak istrimu. Namun semuanya itu suatu saat kamu akan berpisah padanya. Jadi kita mencintai sesuatu yang ada di dunia ini hanya sekedar saja, jangan terlalu berlebihan. Hanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, perlu kita ketahui bahwa umur kita ini tidak ada yang tahu apakah hidup, apakah lusa ataupun selanjutnya kita akan memasuki kematian ataupun liang lahat ataupun alam benda. Namun apabila kita sudah meninggal dunia, roh kita keluar daripada jasad kita, maka terputuslah amal kita hanya 3 hal. Yang pertama yaitu amal jariah. Jadi apabila kita ada kemampuan, kita segera melaksanakan amal jariah. Mudah-mudahan segala amal kita mendapat ridha dan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah terbaring di alam kubur kita, di alam barzakh, namun pahalanya tetap bisa kita terima.
Kemudian yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Apabila orang yang mengamalkannya, kita juga mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Mudah-mudahan ilmu kita yang baik-baik saja kita sebarkan kepada sanak saudara kita. Jangan kita mengamalkan ataupun mengajarkan ilmu yang tetap. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Kemudian apabila kita mempunyai anak, apabila kita sudah bersuami istri, mempunyai keturunan, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan segala doa kita dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Kemudian apabila kita sudah meninggal dunia, maka terwujudlah satu jasad kita di alam kubur. Namun sebelum diantarkan ataupun dimasukkan ke dalam kubur, ada tiga yang mengikuti kita. Yang pertama yaitu harta kita apabila kita mempunyai harta. Apabila orang yang mempunyai mobil bisa diantarkan oleh keluarganya pakai mobil kita. Namun kita ataupun jasad kita tidak mungkin dimasukkan ke dalam mobil yang mewah yang kita punyai. Hanya satu saja, mungkin dimasuk ataupun pakai mobil yang ada alarmnya, yaitu ambulan. Kemudian yang mengikuti kita ada kubur kita, yaitu sanak saudara kita, kerabat kita, sahabat kita yang mengantar kita ke dalam kubur kita, yang bisa memasukkan hanya sampai ke dalam kubur kita. Jadi yang ketiga yaitu yang bisa mengikuti kita, yaitu amal baik dan buruk kita, yang bisa menemani kita sampai di akhir kelak nanti. Namun yang keduanya kembali kepada tempatnya masing-masing. Hanya satu hal saja yang bisa menemani kita sampai kita di hari pembangkitan ataupun hari kiamat, yaitu amal ibadah baik dan buruk kita yang bisa mempertanggungjawabkan tentang kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Semoga apa yang akan kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kami sendiri. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa alim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم طهر أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وأحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهون علينا في سكرات الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.